Selamat pagi anak-anak. Mana semangatnya? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelumnya diucapkan tangan dari rumah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana keadaan kalian saat ini? Baik. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah kalian sudah melaksanakan risade? Nah, jika sudah, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu wajib nasional yang kalian ketahui. Coba nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah? Terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan melaksanakan absen terlebih dahulu. Untuk teman-teman kalian ada yang tidak hadir? Tidak. Berapa orang yang tidak hadir? 5. 5. Oke, baik, 5 orang. Itu alasan keterangannya kenapa teman-temannya kalau boleh tahu? Sakit, ada yang sakit, ada yang izin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Semua jaga kondisi. Mengingat sekarang zamannya COVID-19, kita harus jaga kondisi, kenakan masker, dan selalu menetapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baik. Sebelumnya, apa kalian sudah kenal Ibu? Belum. Nah, mengingat sekarang untuk pertemuan kali ini, Ibu yang akan mengajar di kelas kalian. Jadi perkenalkan, nama Ibu Nimade Suciati. Ibu dari mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sudiarto Denpasar. NIM Ibu 1911011005. Nah, jadi ada yang mau kalian tanyakan lagi mengenai identitas Ibu? Bu. Belum, Ibu masih kecil. Umur Ibu masih muda. Ibu belum. Lalu setelah itu kita akan lanjut pada materi yadnya. Di mana materi kita pada hari ini yaitu mengenai apa? Pancayatnya. Pancayatnya. Ya, bagus. Pancayatnya. Panca yadnya. Nah, pancayatnya. Pancayatnya merupakan 5 korban suci yang ditunjukkan kepada Sang Yang Widi. panca. Panca artinya 5. 5. Yadnya artinya Korban suci. korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada Ide Sang Yang Widi Wase. Nah, jadi pengertian dari pancayatnya itu sendiri artinya 5 Korban suci yang ditujukan ya 5 korban suci, 5 macam korban suci yang ditujukan kepada Ide Sang Yang Widi Wase, yang ditujukan dengan cara yang tulus ikhlas. Dari pancayatnya ini ada bagian-bagian dari pancayatnya. Bagian yang pertama yaitu ada Dewa Yadi. Dewayadnya. Ada Dewayadnya. Di mana Dewayadnya merupakan korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada Ide Sang Yang Widi Wase atas
karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Nah, yang kedua ada resiyatnya. Resiyatnya artinya korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada para resi atau kepada para guru. Lalu habis resiyatnya, yang ketiga ada fitrayatnya. Ya, ada fitrayatnya artinya korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada para leluhur. Nah, di mana kita di sini berterima kasih kepada para leluhur karena sudah menjaga dan merawat kita. Lalu yang keempat, setelah ada fitrah ada manusayanya. Manusia. Nah, kalau manusia itu korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada para manusia, kepada para sesama. Karena kita makhluk ciptaan Tuhan, kita diciptakan untuk hidup berdampingan, kita hidup bersama, jadi kita harus saling tolong menolong. Terus selanjutnya setelah manusianya, yang kelima, yang terakhir Butayatnya. ya bagus, ada butayatnya. Butayatnya di sini merupakan korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada para buta, kepada para kala, pada alam, pada lingkungan. Nah, setelah kalian mengetahui bagian-bagian dari pancayatnya ini, adapun bentuk-bentuk dari pancayatnya. Dari pancayatnya ini ada bentuk-bentuk lagi dari yatnya, yang dimana bentuk-bentuk yatnya itu terbagi atas 4 bentuk. Ada berapa bentuk? 4. Nah, bentuk yang pertama itu ada widiyatnya. Ada widiyatnya. Bentuk yang pertama ada widiyatnya. Widiyatnya ini bentuk yang dimana kita itu mengaturkan sesuatu kepada para dewa, dimana atas dasar trirena. Dalam widiyatnya itu kita beriatnya didasari atas trirena. Nah, habis itu yang kedua itu ada dua yatnya. Ada dua yatnya. Nah, dalam dua yatnya ini yaitu bentuk materi kepada yang membutuhkan. Nah, dimana di sini kita menolong sesama, itu termasuk dalam bentuk yatnya dua yatnya. Kita menolong korban bencana, menolong teman yang kesusahan, menolong teman yang lagi sakit, itu kita termasuk di dua yatnya. Lalu yang ketiga, karena ada 4 kelompok, yang ketiga itu ada jenana yatnya. Nah, dalam jenana yatnya, jenana itu ilmu pengetahuan. Jadi kalau dalam jenana yatnya di sini itu menyangkut pada ilmu pengetahuan, seperti kita belajar dengan pelajari kitab-kitab suci Weda. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada apa? Tapa. Ada tapa yatnya. Nah, dalam tapa yatnya ini kita di sini tuh mengendalikan diri.
mengendalikan dirinya itu dengan cara apa? Dengan cara tapa, brata, yoga, samadhi. Nah, dewa dari pancayatnya ini, dari bagian-bagian pancayatnya dulu, ada bentuk-bentuk dari yatnya. Jadi mana yatnya itu sendiri terbagi menjadi 2 kelompok. Nah, dari yatnya itu terbagi lagi menjadi 2 kelompok. Di mana kelompok-kelompok dalam yatnya yaitu pertama ada nitya karma. Ada nitya karma. Dan yang kedua ada naimittika karma. Nah, dari 2 kelompok yatnya ini, di mana nitya karma merupakan yatnya yang kita lakukan pada saat sehari-hari. Yatnya ini kita bisa lakukan sehari-hari. Lalu yang kedua ada naimittika. Naimittika yatnya itu merupakan yatnya yang kita lakukan sewaktu-waktu. Nah, kalau yang nitya itu yang dilaksanakan sehari-hari. Kalau naimittika itu dilaksanakan sewaktu-waktu. Nah, sekarang kita mencari contoh dari masing-masing pancayatnya tentang nitya dan naimittikanya. Nah, dewa yatnya, di dewa yatnya yang termasuk nitya karma, yaitu dengan melaksanakan trisandya, apalagi membanten saiban, apalagi ya trisandya, membanten saiban itu termasuk nitya karma. Lalu yang masuk ke dalam naimittika karma, yang termasuk dalam naimittika karma dalam dewa yatnya yaitu odalan, benten petoyan, itu termasuk ke dalam naimittika karena dia dilaksanakannya itu tidak setiap hari. Dia dilaksanakan pada wuku-wuku dan hari-hari tertentu. Lalu resiatnya ini di mana nitya karmanya itu kita belajar. Nah, termasuk nitya karma dalam resiatnya itu kita belajar sehari-hari, belajar dengan baik ya. Itu kalau naimittika karmanya itu yang dilaksanakan sewaktu-waktu. Apa yang dilaksanakan sewaktu-waktu dalam resiatnya? Dalam resiatnya apa yang dilakukan sewaktu-waktu? Kalau resiatnya itu kan kita apa? Tadi pengertian resiatnya itu pengertian resiatnya korban suci yang tulus ikhlas yang kita tunjukkan kepada para guru. Kalau misalnya sekarang naimittika yang sewaktu-waktu, apa jadinya? Belajar. Kalau belajar sewaktu-waktu, apakah kalian belajarnya sewaktu-waktu? Menghormati guru. Ya, kalau di resiatnya itu kita menghormati guru, belajar dengan baik, mendengarkan nasihat guru, itu dia di resiatnya. Lalu kalau di pitrayatnya, di sana kita melaksanakan seperti upacara apa? Upacara ngaben. Kita di sana itu menunjukkan rasa peduli kita, rasa syukur kita kepada para leluhur, kepada para orang tua yang sudah meninggalkan kita dengan cara kita mengabennya. Selanjutnya manusayatnya. Manusayatnya ini contoh dari manusayatnya ini apa? 3 bulanan. Ya, manusayatnya itu 3 bulanan, bayi baru lahir. Yatnya yang dilakukan
saat bayi dalam kandungan, bayi baru lahir, 3 bulanan, dan otonan. Nah, selain itu ada juga mepandas dan pawiwahan. Mepandas itu apa artinya? Potong gigi. Dari pancayatnya ini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Jadi jika tidak, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kualitas dan tingkatan dari yadnya itu sendiri. Kualitas yadnya. Apakah sudah pernah mendengar sebelumnya tentang kualitas dan tingkatan yadnya? Belum. Ini kualitas. Kualitas. Kualitas yadnya. Nah, di dalam kualitas yadnya ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada satwika yadnya, yang kedua ada rajasika yadnya, yang ketiga ada tamasika yadnya. Ya, kualitas yadnya terbagi menjadi 3 bagian, yang dimana pertama yaitu ada satwika yadnya, yang kedua ada rajasika yadnya, dan yang ketiga yang terakhir ada tamasika yadnya. Nah, satwika yadnya itu yaitu yadnya yang dilaksanakan dengan rasa yang tulus ikhlas, yang memang berasal dari hati orang yang melaksanakan yadnya. Nah, di satwika yadnya ini, di sana orang melaksanakan yadnya tanpa pamrih, dengan tulus ikhlas dan tanpa menginginkan suatu hal apapun, karena mereka pure, murni, dia ingin melaksanakan yadnya dengan rasa syukur mereka. Nah, kalau di rajasika yadnya, orang yang melaksanakan yadnya dalam rajasika yadnya itu merupakan orang yang beryadnya dengan memiliki tujuan tertentu. Dia melaksanakan yadnya itu untuk tujuan tertentu, tanpa didasari dari rasa ikhlasnya. Ya. Lalu yang terakhir ada tamasika. Nah, tamasika ini, mereka orang yang melaksanakan yadnya dalam tamasika yadnya, yaitu orang-orang yang melaksanakan yadnya agar memperoleh keuntungan. Nah, di mana yadnya rajasika dan tamasika yadnya ini tidak perlu ditiru, karena ini tidak baik. Karena dalam rajasika dan tamasika yadnya ini, orang-orangnya itu tidak tulus. Mereka melaksanakan yadnya dengan pamrih. Mereka mempublikasikan kekayaan mereka. Terus mereka juga melaksanakan yadnya biar dipandang oleh orang-orang di masyarakat. Nah, jadi ketiga ini, rajasika dan tamasika tidak boleh ditiru. Lalu setelah itu kita masuk ke tingkatan yadnya. Dalam tingkatan yadnya itu terbagi menjadi berapa? Terbagi juga menjadi 3 bagian. Tingkatan. Kita masuk pada tingkatan. Tingkatan yadnya. Nah,
berbicara tentang ketingkatan. Tingkatan itu seperti apa? Seperti tangga, bawah ke atas, dari atas ke bawah, dia bertingkat. Jadi dalam tingkatan yadnya ini, yadnya juga terbagi menjadi 3 bagian, yang dimana 3 bagian dalam tingkatan yadnya. Yang pertama itu ada nista, yang kedua ada madya, dan yang ketiga utama. Ada madya, dan utama. Ya, nista, madya, utama. Nista yadnya. Nista yadnya itu yadnya yang dilaksanakan dengan sederhana. Dan di sana yadnya dilaksanakan dengan sangat-sangat sederhana, dengan melihat kemampuan dari yajamannya sendiri. Lalu yang madya itu yang menengah. Nista itu yang sederhana. Yang madya itu menengah. Utama itu yadnya yang bagaimana yang utama? Utama itu yadnya yang besar, di mana dalam utama yadnya itu yadnya dilakukan dengan lengkap dari sarana prasarana, dari apapun banten-banten dan upakara yang digunakan dalam upacara yadnya itu sangat lengkap, dan itu bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang mungkin lebih berada. Nah, dari tingkatan yadnya ini, dalam tingkatan yadnya ini kita tidak diukur dalam beriadnya. Yang penting dalam kita melaksanakan suatu yadnya, kita melaksanakannya dengan tulus ikhlas dan didasari dari hati. Ya. Nah, ada yang ditanyakan lagi tentang pengertian yadnya, terus bentuk-bentuk, masuk dalam kualitas, kelompok yadnya, dan tingkatan yadnya. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, silahkan kalian dapat mendiskusikan kepada teman kalian tentang bagian-bagian dari pancayannya, ya, bagian dari pancayannya itu. Jadi bisa dicari contoh-contoh yang lainnya. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan hari ini. Untuk diskusinya nanti kita akan bahas pada pertemuan minggu depan. Nah, sebelum menutup pelajaran, nah, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita selamat sampai tujuan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, untuk tugasnya nanti harap dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing, kelompok diskusinya masing-masing, dan akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ditutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa minggu depan. Adapun metode pembelajaran yang saya pergunakan dalam proses belajar pada video sebelumnya yaitu metode ceramah. Nah, di mana metode merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengaplikasikan sebuah rencana pembelajaran yang telah dibuat dan diaplikasikan secara nyata di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah,
Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah yaitu kelemahannya di mana dalam metode ceramah ini tidak sepenuhnya siswa dapat mengerti dan memahami dari apa yang telah dijelaskan oleh seorang pendidik tersebut. Nah, selain itu, dari proses metode ceramah ini juga akan mengakibatkan verbalisme dalam sebuah pembelajaran. Lalu, adapun kelemahannya juga di mana siswa yang tidak suka dalam hal mendengarkan atau lebih ke hal visual, dia akan lebih susah untuk mencerna apa yang dijelaskan oleh gurunya di depan kelas. Nah, lalu kelebihan dari metode ceramah ini di mana seorang pendidik dapat lebih mudah mengorganisir kelasnya dalam proses belajar mengajar, di mana guru dapat mengatur tempat duduk siswanya dimanapun dan mengatur segala apapun yang ada dalam kelas itu. Nah, selain itu, kelebihan dari metode ceramah itu juga di mana di sana itu guru atau peserta, di mana guru itu lebih mudah untuk menyampaikan apapun yang ingin dia sampaikan sesuai dengan silabus dan rancangan pembelajaran yang telah dibuat, dan di mana metode ini juga dapat digunakan dalam proses pembelajaran dengan jumlah siswa atau peserta didik dengan jumlah yang besar. Nah, itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah yang dapat saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Yang tutup antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.